Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar, balik lagi di Dede Kurnia Channel. Di Indonesia kalau belum makan nasi itu dikatakan belum makan namanya. Buat teman-teman semua, apakah ada yang tahu atau kepikiran kenapa sih orang Indonesia mayoritas makan nasi? Padahal kan banyak opsi makanan pokok yang lainnya yang ada di Indonesia. Mari kita bahas. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada yang lainnya. Terima kasih. Selama ribuan tahun, nasi telah menjadi inti dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai makanan pokok yang tak tergantikan, pertanyaan seputar alasan mengapa nasi jadi favorit orang Indonesia selalu menarik untuk dijelajahi. Jadi kita melacak sejarah hingga ke zaman dahulu. Kita akan menemukan alasan-alasan menarik yang menjelaskan fenomena budaya ini. Sejak zaman prasejarah, nasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Ketika budaya agraris menjadi dominan, produksi padi menjadi esensial dan nasi pun menjadi pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari. Nasi tidak hanya dipandang sebagai sumber energi dan gizi, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Nasi sering dianggap sebagai lambang kesuburan, kesatuan, dan keberlimpahan dalam budaya di Indonesia. Di tiap daerah di Indonesia, nasi diolah dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dan nutrisi tradisi lokal yang ada. Hal ini mencerminkan keanekaragaman budaya yang kaya di Indonesia. Selama berabad-abad, Indonesia menjadi pusat perdagangan rempah-rempah yang melibatkan berbagai bangsa asing. Kebiasaan makan nasi dan beras dikembangkan dan diperluas oleh penjajah, termasuk Portugis, Belanda, dan Jepang. Mereka memperkenalkan teknik-teknik baru dalam pertanian beras dan juga memperkenalkan makanan-makanan baru yang menggunakan bahan dasar nasi. Selain itu, saat itu terjadi pula pertukaran budaya makanan antara penjajah dan penduduk lokal, sehingga terjadi adopsi dan adaptasi makanan-makanan baru yang menggunakan nasi. Sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah, peran nelayan dan petani dalam memasok bahan makanan termasuk padi sangatlah penting. Hal ini turut mempengaruhi masyarakat di Indonesia dalam memilih nasi sebagai makanan utama, karena ada nilai jual beli dengan pasokan padi dari petani. Nasi juga memiliki peran penting dalam ritual dan tradisi masyarakat di Indonesia. Mulai dari acara adat, upacara keagamaan, hingga perayaan bersama, nasi selalu hadir sebagai simbol kebersamaan dan kemakmuran dalam setiap adat dan tradisi di Indonesia. Meskipun nasi telah menjadi makanan utama yang tak tergantikan, masyarakat Indonesia terus mengembangkan inovasi dan kreasi dalam penyajian nasi. Mulai dari nasi goreng, nasi liwet, hingga nasi kuning. Variasi hidangan nasi di Indonesia sungguh beragam dan unik. Meskipun nasi tetap menjadi makanan utama yang dicintai oleh masyarakat Indonesia, tantangan terkait ketahanan pangan dan perubahan iklim yang menghadirkan masalah baru dalam produksi dan distribusi bahan pangan termasuk padi.
Penting bagi kita untuk terus mengembangkan teknologi pertanian yang berkelanjutan dan melestarikan kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan produksi padi di masa depan, agar tidak ada lagi impor beras dari negara luar yang sangat memalukan karena kita ini negara agraris. Sejarah kenapa orang Indonesia makan nasi memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara budaya, sejarah, dan pangan. Dalam setiap butir nasi yang dikonsumsi, terdapat warisan panjang yang terus dijaga dan disebarkan dari generasi ke generasi. Dengan memahami akar sejarah dan nilai budaya di balik konsumsi nasi, kita dapat lebih menghargai makna yang terkandung dalam setiap suap nasi yang kita nikmati. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan seperti biasa ingin merequest atau membahas pembahasan selanjutnya atau ingin menambahkan persepsi dalam materi kali ini, boleh tulis di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.